Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Di video kali ini, saya ingin ngasih tips kepada teman-teman, khususnya yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang dalam berproses untuk mendapatkan pekerjaan impiannya. Nah, biasanya ketika proses seleksi atau rekrutmen itu beberapa perusahaan akan menggunakan tools Kraepelin. Kalian tahu kan Kraepelin, sederet angka atau alat tes intelijensi yang sering dipakai untuk menseleksi calon kandidat sebelum kemudian dia masuk ke perusahaan. Nah, Kraepelin ini terdiri dari beberapa deret angka ya. Saya ngasih tips supaya hasil Kraepelin kalian itu maksimal dan kalian bisa lolos menghadapi Kraepelin. Oke, tips pertama nih teman-teman. Ketika teman-teman akan ikut psikotes dan di psikotes tersebut ada Kraepelin, maka pastikan teman-teman yang pertama adalah fokus. Jadi kalian harus betul-betul fokus. Pertama, fokus terhadap instruksi yang diberikan oleh seorang seorang tester, ya kan? Biasanya kan di situ ada instruktur ya atau tester yang akan memberikan instruksi terkait bagaimana cara mengerjakan Kraepelin, terus seperti apa sih tata cara dan aturannya. Itu kalian harus benar-benar fokus, dengarkan baik-baik. Kalian nggak boleh kemudian meleng ya istilahnya ya, atau nggak konsentrasi atau nggak fokus, tapi malah kalian melakukan sesuatu yang buat kalian itu bisa nggak menangkap informasi yang disampaikan oleh seorang tester. Ini akan bahaya dan pasti akan mempengaruhi hasil dari Kraepelin kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kalian fokus, konsentrasi, kalian harus benar-benar mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh tester. Jadi, yang kedua, tips kedua, kalian harus betul-betul memperhatikan dan mengikuti seluruhnya apa yang tester sampaikan. Jadi, jangan sampai kemudian kalian malah berlawanan nih. Tester suruh mengerjakannya seperti A misalnya, seperti ini, kalian malah ngerjainnya seperti B. Jadi nggak sesuai, itu udah pasti akan memudahkan tester untuk mengoreksi bahwa hasil pekerjaan kalian itu langsung akan disilang atau tidak akan dikoreksi, artinya nilainya adalah 0, ya kan? Yang pertama tadi fokus, yang kedua kalian harus mematuhi semua yang disampaikan oleh seorang tester. Yang ketiga, pastikan kalian hadir sepenuhnya di situ. Jadi pikiran kalian tuh konsentrasi di situ, diri kalian di situ, pikirannya jangan kemana-mana. Terus jangan sampai kemudian kalian, misalnya nih, kebiasaan kita kan karena sekarang zamannya informasi yang begitu banyak, begitu mudah diakses. Kadang mungkin teman-teman bakal browsing terus mendapatkan informasi-informasi, tips dan trik bagaimana kemudian mengerjakan Kraepelin supaya lolos. Nah, ini bahaya ya. Karena bisa jadi ketika kalian mengikuti sebuah tes dan di situ ada Kraepelin, instrukturnya itu menyampaikan sesuatu yang aturannya tuh berbeda dengan yang kalian dapatkan dari internet misalnya. Dan ini akan fatal banget ketika kalian tidak mengikuti sepenuhnya. Ketika kalian malah mengikuti informasi dari luar bagaimana mengerjakan Kraepelin yang benar. Kenapa? Kraepelin ini lebih banyak menggagalkan kandidat dibanding alat tes lain. Sepengalaman saya nih, selama saya melakukan tes ke kandidat dengan menggunakan Kraepelin, itu dibanding dengan alat tes lainnya, Kraepelin itu bisa dipastikan banyak ya, sangat banyak yang penyebab gagal itu di tes Kraepelin ini gitu loh. Ada yang mengerjakannya sesuai kemauan dia, tidak mematuhi instruksi yang diberikan, terus dia dapat entah dari mana kok mengerjakannya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar fokus. Terus kalian benar-benar ikuti semua instruksinya. Kalau nggak tahu, kalian boleh menanyakan kepada instruktur sebelum diketok palu untuk mulai, atau kalian disuruh mulai untuk mengerjakan. Nah, sebelum kalian disuruh untuk mengerjakan, pastikan kalian kalau masih bingung boleh itu bertanya. Tapi ketika sudah mulai, kalian udah nggak boleh ada pertanyaan lagi, gitu loh. Jadi kalau emang masih agak ragu, boleh tanyakan sebelum mulai, ya kan? Kalau misalnya udah mulai, nggak boleh kita bertanya lagi. Makanya dikasih kesempatan biasanya. Ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya. Bahkan di Kraepelin itu biasanya halaman depannya itu kan ada halaman contoh yang pasti tester tuh akan memberikan atau simulasi dari contoh itu tersebut terlebih dahulu. Ketika ada yang salah, pasti akan dikoreksi dan dikasih tahu, oh ini salah, jangan diulangi lagi, yang benar seperti ini. Nah, itu kalian harus benar-benar perhatikan. Jangan anggap itu bercanda ya. Itu serius teman-teman.
gitu. Kadang-kadang itu calon karyawan atau kandidat itu gagal bukan sebenarnya itu bukan karena dia tidak mampu atau tidak bisa, tapi karena tidak mau, teman-teman, alias ngeyel. Udah dikasih tahu, dikasih instruksinya, dikasih petunjuknya cara mengerjakan seperti ini, dia mengerjakan dengan cara yang berbeda. Ini fatal. Dan sebenarnya sih kalau misalkan saya sebagai seorang tester itu lebih mudah sih. Kenapa? Karena ya ini udah pasti salah, nggak perlu saya koreksi, silang aja, ya kan? Nah terus berikutnya, kalian nggak boleh mengerjakannya salah-salah. Nggak boleh kalian punya persepsi bahwa masa sih ini dikoreksi semua dari sekian banyak deret angka. Teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian ya bahwa itu semuanya satu persatunya akan dikoreksi dan ada batas limitnya. Makanya biasanya di Kraplin tuh halaman depan kan ada kayak tabel reportingnya gitu loh. Dia pernah salah berapa, ya kan? Kesalahannya ada berapa, paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Itu kalian jangan anggap itu buat pajangan doang gitu loh. Terus kalian ngasal ini paling nggak dikoreksi satu-satu. Enggak, itu benar-benar dikoreksi satu-satu gitu. Jadi nggak boleh ngasal karena ada batas limitnya. Ketika kalian salah misalnya lebih dari, misalnya kalau saya sih biasanya lebih dari 5, ada kesalahan lebih dari 5 akan saya silang. Wah tapi kan saya pernah ikut Kraplin dulu, saya ngasal jujur aja tapi lolos kok, cuman saya salah di atau gagal di wawancara. Iya, saya kasih tahu teman-teman, ketika tes Kraplin itu ya kadang-kadang namanya yang ngoreksi kan manusia ya, psikolog kan manusia juga, tester kan manusia juga. Pas ngoreksi itu karena biasanya karena banyak ya mungkin 1-2 ada yang kelewat, seharusnya dia gagal karena ngaco tuh ngisinya tapi kelolosan. Tapi teman-teman ketika wawancara itu pasti akan dikoreksi lagi, pasti akan dilihat lagi dia beneran nggak ngaco atau enggak itu sama psikolog atau sama HRD. Jadi jangan kalian kira ketika misalnya kalian lolos karena ngisinya ngasal, terus di wawancara itu kalian gagal, itu kalian gagal wawancara. Enggak, itu sebenarnya psikotes kalian udah gagal. Makanya wawancara, oh ternyata ini gagal, kenapa dilolosin, udah. Biasanya wawancaranya akan dipersingkat gitu, ya kan? Jadi selain kalian fokus itu instruksinya, kalian hadir sepenuhnya, hilangkan semua hal atau informasi yang pernah kalian dapatkan di luar sana. Terus kalian kalau masih bingung boleh bertanya. Dan terakhir adalah kalian harus benar-benar mengerjakannya dengan kemampuan kalian sendiri secara maksimal. Jadi tunjukkan kemampuan maksimal kalian, berhitung secepat mungkin yang kalian bisa, dan tetap konsentrasi dan fokus terhadap instruksinya. Biasanya kan suruh pindah, terus pindahkan ke baris berikutnya. Kalau belum suruh pindah ya udah kalian terus aja lakukan kerjaan secara maksimal. Nggak boleh kalian diatur-atur. Wah saya sebenarnya nih pengen target misalnya nih di baris 3 selesai lah, aman, katanya aman gitu. Kalian masih ada waktu baris 3 kalian berhenti, terus kalian pindah sampai baris itu disamain terus kalian berhenti. Itu salah karena kalian nggak mengerjakan secara maksimal berdasarkan kemampuan kalian. Jadinya kan nanti grafiknya kayak dibentuk buat-buat gitu. Wah kok ini bisa lurus banget sih, ini nggak mungkin. Psikolog pasti akan memberikan tanda silang atau memberikan nilai 0 terhadap hasil kerja kalian. Terus kadang-kadang juga di tengah-tengah tuh ada kayak semacam jebakan Batman gitu loh. Ada yang cepet banget dan ada yang lama banget. Biasanya kan standarnya kan ada 20 menit, ada yang 30 menit, yang penting kalian ikutin aja tuh. Tapi biasanya di tengah-tengah itu akan ada yang sengaja dibedakan untuk menjebak. Apakah dia benar-benar fokus dan mengikuti instruksi atau enggak, ya kan? Nah itu kalian harus benar-benar aware, harus benar-benar fokus, harus benar-benar ikuti apapun yang diberikan oleh seorang tester di situ. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Kalau kalian pengen latihan Kraplin, silahkan cek di deskripsi, link latihan ada di deskripsi. Semoga kalian yang akan menghadapi seleksi rekrutmen dilancarkan dan segera mendapatkan pekerjaan impian. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.